Hai, selamat datang di Me Time Movie. Apa kabar pecinta film semua? Mimin harap semua dalam keadaan yang terbaik, sama seperti Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang sempat heboh tahun ini di bulan Maret, yaitu superhero vampir yang bernama dengan Morbius. Mimin percaya semua pasti sudah nonton, dan kali ini Mimin akan memberikan spoiler tentang film tersebut. Film ini diperankan oleh Jared Leto dan pastinya akan sangat seru. Baik, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita saksikan setelah yang satu ini. Film ini dimulai dengan adegan sekelompok ilmuwan yang sedang mencari spesies kelelawar vampir langka di sebuah pegunungan. Pemimpin ekspedisi ini bernama Michael Morbius. Michael berjalan dengan dua buah tongkat dan terlihat dia sangat pucat. Kemudian dia mencoba untuk memancing spesies kelelawar yang paling berbahaya dengan cara melukai tangannya. Mencium bau darah, gerombolan kelelawar itu pun datang mendekati dia dan berhasil ditangkap oleh Michael dengan alatnya yang canggih. Kelelawar itu kemudian dibawa ke laboratoriumnya untuk dijadikan bahan eksperimen. Dan scene pun berjalan mundur, di mana Michael masih seorang remaja yang dirawat di laboratorium khusus penampungan orang-orang dengan penyakit darah langka. Kemudian kepala rumah sakit yang bernama Nicholas memperkenalkan anak yang bernama Milo kepada Michael. Milo ternyata juga mempunyai penyakit yang sama dengan Michael, di mana darah mereka mempunyai kelainan genetika, dan oleh karena itu mereka harus mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak-anak seusia mereka. Bedanya, Milo terlahir dari keluarga yang sangat Michael memberikan nama Lucius atau Lucian kepada Milo, dan semenjak itu mereka menjadi teman baik. Nama itu dia ambil dari karakter sebuah komik. Ketika Michael sedang menghibur Milo karena beberapa anak di luar sedang mengejek mereka, tiba-tiba mesin pompa darah berhenti dan Milo pun terlihat pingsan. Michael berusaha menolong, tapi tidak ada perawat yang berada di sana. Kemudian Michael memperbaiki alat pompa darah itu dengan sebuah ballpoint. Nicholas yang berjaga di tempat itu menjadi kaget sekaligus kagum karena Michael bisa memperbaiki hanya dengan sebuah ballpoint. Semenjak itu Nicholas mendanai Michael untuk bersekolah di sekolah yang terbaik karena Michael mempunyai otak yang jenius. Ketika Milo sedang dibully dan dipukuli oleh beberapa orang anak di jalan, beruntung Nicholas datang dan menolong dia sebelum dia bawa belur. Kemudian scene pun berpindah kepada Michael Morbius yang sudah dewasa, yang sedang berada di sebuah acara penghargaan Piala Nobel untuk para ilmuwan ternama dunia. Karena Michael berhasil membuat darah buatan, tetapi darah buatan itu belum bisa membantu kondisi tubuhnya, dan Michael masih tetap harus berjalan dengan bantuan dua buah tongkat. Morbius bertemu dengan seorang dokter wanita cantik yang bernama Martin Bancroft, yang menjadi partner kerja sekaligus kekasihnya Michael. Martin juga salah satu orang yang tahu mengenai penelitian yang sedang dikerjakan oleh Michael, yaitu mencampur DNA manusia dan DNA kelelawar. Dan Martin sangat tahu bahwa kelelawar yang mereka gunakan adalah spesies langka yang sangat berbahaya. Michael yang sangat optimis dengan penelitian itu sudah melakukan beberapa kali percobaan terhadap binatang seperti tikus, tetapi tikus itu ternyata mati. Tetapi kemudian Martin melihat tikus itu kembali hidup ketika Michael sedang sibuk mengurusi seorang pasien di laboratorium mereka. Dengan keberhasilan itu, mereka lalu memutuskan bahwa eksperimen bisa diuji cobakan kepada manusia. Karena itu, Michael mendatangi Milo, sahabat masa kecilnya, dan mereka berdiskusi mengenai eksperimen yang sedang dilakukan oleh Michael. Milo yang mendanai seluruh penelitian sahabatnya itu sangat antusias dan menaruh harapan tinggi terhadap eksperimen yang sedang dikerjakan oleh Michael. Karena penelitian ini sangat berisiko, Michael tidak tahu apa yang akan terjadi bila disuntikkan kepada manusia. Lalu Michael memutuskan untuk menjalankan eksperimennya di dalam sebuah lab yang ada di dalam sebuah
kapal tanker. Di sana, Milo sudah membayar beberapa orang tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Martin menampingi Michael dalam penelitian yang sangat berisiko itu, dan Michael mencoba kesempatan ini untuk mencobai serum kelelawar vampir hasil penelitiannya sendiri. Lalu Martin menyuntikkan sebuah serum ke dalam sumsum tulang belakang Michael yang sudah diikat. Michael menahan sakit dan kita bisa melihat di sini dia berguncang dengan hebat, dan Martin berusaha untuk mengawasi tanda-tanda vital Michael. Ketika seorang tentara datang menggoda Martin, kemudian perhatian Martin pun teralihkan, dan tiba-tiba Michael sudah tidak ada di kursinya lagi. Martin yang berusaha untuk menyadarkan Michael, tetapi Michael sudah berubah menjadi vampir. Ketika beberapa tentara itu hampir menembak Michael, Martin terdorong dan jatuh pingsan ketika berusaha untuk menghentikan mereka. Melihat hal itu, Michael mengamuk dan menyerang semua tentara yang ada. Kejar-kejaran pun terjadi di dalam kapal tanker itu, dan seisi tentara di kapal dihabisi oleh monster vampir yang barusan diciptakan oleh Michael. Kita berikan saja nama Morbius. Setelah menghabisi para korban, Morbius pun langsung pingsan dan sadar kembali dalam wujud tubuh Michael. Michael yang sudah sadar terheran-heran melihat perubahan tubuhnya yang sudah tidak sakit-sakitan lagi dan tidak membutuhkan tongkat untuk berjalan. Selain itu, tubuhnya pun sudah menjadi six pack seperti binaragawan, tidak seperti Michael sebelumnya, seperti orang yang kurang vitamin. Biasalah, kalau film Marvel itu kan tokohnya harus six pack dan berisi tubuh yang sangat bagus. Contohnya di film Captain America, Steve Rogers yang kerempeng tiba-tiba berubah menjadi berotot ketika keluar dari mesin. Ketika Michael menemukan Martin di lantai, dia segera menolongnya dan memanggil bantuan para medis. Dia juga terkejut ketika mengecek CCTV. Terlihat sosok monster yang mirip manusia berbentuk kelelawar menyerang semua tentara di kapal tersebut. Dan Michael pun segera kabur dari kapal itu. Polisi pun datang mengecek keadaan TKP dan mereka menemukan ada kasus janggal yang terjadi. Setelah memastikan Martin sudah dirawat dengan baik di rumah sakit, Michael lalu kembali ke lab, sadar bahwa eksperimennya berhasil tapi juga sangat berbahaya. Michael berusaha untuk mencari solusi. Ketika hampir menjadi monster vampir, Michael segera meminum darah buatan dan dia tetap menjadi manusia. Kemudian dia mulai memasang timer untuk mengecek seberapa lama dia bisa bertahan dengan darah buatan yang ditemukan. Seperti film Marvel lainnya, tentu sutradara ingin pamer kekuatan di sini. Maka Michael disuruh untuk mengetes kekuatan yang dia miliki, seperti bergelantungan terbalik seperti kelelawar. Dan juga kita bisa lihat di sini di film Spider-Man ketika Peter Parker mau menjajal kemampuan Spider-Man. Ya kurang lebih samalah, tipikal film Marvel gitu deh. Michael kemudian memasuki sebuah ruangan kaca yang penuh dengan kelelawar yang sudah dia kumpulkan di scene awal tadi. Anehnya, kelelawar itu tidak menyerang dia sama sekali. Michael malah berasa bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari kelelawar itu, sehingga semakin mengagumi kemampuan yang barusan dia miliki. Adapun kemampuan yang Michael dapatkan seperti pendengaran yang super tajam dan juga kemampuan ekolokasi. Tubuhnya yang baru ini sudah menyembuhkannya dari penyakit langka yang dimilikinya. Tapi setiap beberapa jam, tubuh Michael harus minum darah buatan jika dia tidak mau menjadi seperti vampir yang ada di kapal tanker tadi. Kemudian Michael pun mengunci dirinya. Keesokan hari, Milo datang mengunjungi dia dan menemukan Michael yang sedang mengunci diri di dalam sebuah ruang kaca sedang sekarat. Michael lalu menuliskan kata darah di kaca, kemudian Milo segera membawakannya darah buatan. Setelah melihat kondisi Michael yang sudah jauh berbeda, tentu saja Milo menjadi kaget, kemudian minta Michael untuk menyuntikannya juga. Tetapi Michael menolak. Hal ini membuat Milo menjadi marah karena mengira Michael menjadi egois. Michael berusaha memperingatkan Milo akan konsekuensi dari penggunaan serum itu, tetapi Milo tetap tidak mau mendengarkannya. Michael terpaksa mengusir Milo dari laboratoriumnya setelah merubah wajahnya menjadi Morbius. Dua orang detektif polisi kemudian menginterogasi Martin yang sudah sadar di rumah sakit, tetapi Martin berpura-pura tidak tahu.
dan sebuah penyerangan terjadi terhadap seorang suster di rumah sakit itu, di mana suster itu terkuras darahnya sampai habis. Apakah Michael adalah pelakunya? Mungkin saja iya dan mungkin saja tidak. Kemudian Michael yang sedang menjaga Martin terbangun dari tidurnya dan melihat kejadian suster rumah sakit itu. Dengan segera Michael menuju labnya dan menemukan labnya sudah digasak oleh seseorang. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan dua orang detektif yang sedang mengusut kasus pembunuhan di rumah sakit. Ternyata dua detektif ini sudah mencurigai Michael semenjak kejadian di kamar tengkel tadi. Kedua detektif itu pun curiga melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Michael. Ya, namanya detektif, tentu saja mereka mempunyai insting yang kuat yang tidak bisa dikelabui. Kemudian Michael memaksa untuk kabur dan dua detektif itu pun dilumpuhkan oleh Michael. Michael yang terdesak terpaksa kabur menuju atap bangunan. Di sana Michael seperti terdorong oleh angin dan dia hampir jatuh dari bangunan. Sebelumnya akhirnya dia tertangkap. Di penjara, Michael pun tetap mencatat perubahan yang terjadi pada dirinya. Ketika diinterogasi oleh dua orang detektif itu, Michael tiba-tiba merasa lemah dan butuh asupan darah buatan. Karena tidak mendapatkan darah buatan, seketika Michael menjadi emosi dan tampang Morbius pun muncul. Melihat itu, salah seorang detektif menjadi jiper dan menelan ludah. Michael berusaha menjelaskan apa yang terjadi apabila ia merasa lapar, tetapi tentu saja hal itu tidak percaya oleh kedua detektif itu. Kemudian Milo menyamar menjadi pengacara Michael, mengunjungi Michael di dalam penjara, dan Milo mengatakan tidak seharusnya Michael berada di sana. Sebelum pergi, dia memberikan Michael sebungkus darah buatan dan juga sebuah tongkat. Michael yang menyadari bahwa Milo sudah menggunakan eksperimen buatannya, Michael menjadi marah karena Milo yang membunuh suster di dalam rumah sakit kemarin. Michael kemudian menjadi Morbius dan menghancurkan tembok untuk mengejar Milo. Morbius mengandalkan telinga supernya dan melacak posisi Milo yang sedang membeli koran Daily Bugle. By the way, cerita Morbius ini masih ada hubungannya dengan tokoh Spider-Man yang kita tahu Spider-Man bekerja sebagai kameramen freelance di kantor Daily Bugle. Oke, balik lagi ke Milo. Milo yang sudah merasa di atas angin, kemudian dia berubah menjadi Hunger dan menyerang penjual koran itu. Kemudian Morbius berusaha untuk menghentikan Milo. Milo yang sudah tampaknya sangat haus darah mengajak Michael untuk menguasai dunia ini. Karena berbeda pendapat, mereka pun saling baku hantam dalam wujud monster vampir. Morbius mengejar Hunger sampai ke dalam terowongan kereta api ekspres dan pertempuran yang sengit pun terjadi. Mereka beradu pukul berkali-kali, tetapi mereka sama sekali tidak merasa sakit. Perkelahian mereka akhirnya dihentikan oleh dua orang polisi. Hunger yang sudah gelap mata langsung saja menghabisi polisi itu dan beberapa polisi lain yang barusan tiba di TKP. Michael yang menyadari bahwa temannya sudah berubah sangat jauh memilih untuk menghindari konfrontasi dan meninggalkan Milo di sana. Karena tidak terima, lalu Milo menyerang Michael dari belakang. Ketika sebuah kereta api lewat, Michael seketika menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengontrol angin. Kemudian Michael pun terbang di depan kereta api. Bahwa dia telah kalah jauh dari Michael, maka Milo pun berusaha mencari jalan lain untuk mengalahkan Michael, yaitu mengincar Dr. Martin. Suatu hari ketika Dr. Martin sedang berangkat bekerja, dia menyadari bahwa dia diikuti oleh seseorang, tapi dengan lincah dia berhasil melarikan diri dari orang itu dan naik ke dalam bus. Di dalam bus dia bertemu dengan Michael yang sedang bersembunyi karena kabur dari penjara. Kemudian mereka menjadi tempat yang aman untuk berbicara. Michael menceritakan tentang perubahan yang terjadi pada dirinya dan seberapa lama dia bertahan untuk tidak menjadi vampir. Kemudian samar-samar di belakangnya terjadi percakapan antara beberapa orang preman dan juga seorang kasir yang menarik perhatian Michael bahwa mereka sedang menjaga sebuah lab. Michael kemudian mengikuti mereka. Sesampai di sana, Michael tentunya tidak disambut dengan ramah oleh beberapa preman itu. Lalu Morbius menunjukkan wajahnya dan akhirnya memberi pelajaran kepada seorang preman kulit hitam dengan cara mematahkan satu persatu jarinya. Melihat hal itu, teman-temannya pun kabur ketakutan. Kemudian Michael menggunakan beberapa peralatan di lab tersebut untuk menciptakan serum antibodi untuk melawan Hunger. Kembali ke Milo yang sedang terpesona dengan kekuatan supernya.
Dia menari-nari sambil sesekali menunjukkan wajahnya yang ganteng. Ketika malam tiba, Milo berkunjung ke sebuah klub malam dan di sana dia menggoda seorang wanita. Beberapa orang tamu tampak tidak senang. Lalu Milo tidak mau menunjukkan identitas aslinya. Kemudian Milo memilih untuk mundur dan memutuskan untuk menghabisi mereka nanti. Tunggu saja ya kalian nanti. Gak mana kalian pulang ya? Kira-kira begitulah katanya. Dan benar saja ketika mereka keluar dari klub malam, Milo pun langsung beraksi. Kemudian Milo mengunjungi laboratorium milik Michael yang sudah disegel oleh polisi dan bertemu dengan Martin di sana. Lalu dia menanyakan di mana Michael. Tapi Martin menjawab tidak tahu. Dengan curiga, Milo meninggalkan Martin. Kemudian Michael dan Martin bertemu di laboratorium yang sudah disabotase. Ketika Michael menyusun beberapa data untuk keperluan serum antibody, dan tidak sengaja Martin melukai tangannya hingga berdarah. Darah itu pun memancing perhatian Morbius, dan hampir saja dia keluar, tapi untung saja Michael bisa menahan dia. Ketika mereka berada di luar, tanpa mereka sadari bahwa dari kejauhan mereka sudah diintai oleh sosok mata, yaitu Milo. Kembali ke dua orang detektif polisi. Karena beberapa kasus pembunuhan berantai semakin sering terjadi di daerah mereka, lalu mereka memutuskan untuk mengecek CCTV di TKP. Dan mereka menemukan bahwa orang yang melakukan pembunuhan itu bukanlah Michael, tetapi seorang lain yang juga mempunyai kekuatan seperti vampir. Dan berita mengenai Milo pun tersebar di televisi dan disaksikan oleh Nicholas. Nicholas yang merupakan ayah angkat Milo merasa terkejut akan pemberitaan itu, kemudian mengunjungi anaknya. Di sana mereka pun terlibat adu mulut karena Milo merasa Nicholas selalu membela Michael, yang notabene adalah anak yang jenius. Milo menolak mentah-mentah pertolongan dari Nicholas. Terus-terusan didesak oleh Nicholas, Milo pun merasa kesal dan melukai Nicholas. Sementara itu, antibody buatan Michael sudah siap digunakan untuk melawan Milo. Martin menanyakan mengapa Michael membuat dua buah serum antibody, dan Michael mengatakan bahwa satunya akan dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Kemudian Nicholas meminta tolong pada Michael, tetapi ketika Michael sampai di tempat itu, Nicholas sudah tidak tertolong lagi. Selesai dia bersedih atas kepergian Nicholas, tiba-tiba dia mendengarkan suara Martin yang sedang minta tolong karena sudah tertangkap oleh Hunger, dan Michael menggunakan kemampuan ekolokasinya untuk mencari keberadaan Martin. Ketika Michael sampai di tempat itu, Martin sudah terbaring di tanah dan sekarat. Lalu mereka berciuman dan Martin menggigit bibir Michael dan menelan beberapa tetes darah Michael. Karena tidak ingin Martin menjadi seperti dia, maka Michael menghabisi nyawanya. Kejadian itu disaksikan oleh Hunger yang sudah siap berduel dengan Michael, dan mereka terlibat kejar-kejaran saling baku hantam di udara. Hunger yang lebih unggul dan lebih kuat daripada Morbius akhirnya berhasil menjatuhkan Morbius ke terowongan bawah tanah. Ketika Hunger melihat bahwa Morbius sudah kehabisan tenaga, sekali lagi dia berusaha membujuknya untuk bergabung bersamanya menguasai dunia ini. Dan di saat terdesak, Morbius mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu memanggil kawanan kelelawar vampir yang ada di laboratoriumnya. Hunger yang kaget melihat ribuan kelelawar vampir memasuki terowongan bawah tanah itu, lalu berusaha untuk membunuh Morbius dengan sebuah tiang besi. Kemudian Morbius dikerubungi oleh kelelawar-kelelawar seakan akan membantu dia untuk bangun dan memberikannya kekuatan untuk melawan Hunger kembali. Ini kita bisa melihat kekuatan terbesar Morbius, yaitu jurus Kamehameha kelelawar vampir yang langsung dilancarkan kepada Hunger. Alhasil, ribuan kelelawar langsung mengerubungi tubuh Hunger dan menggigitnya tanpa ampun.
melihat Hunger yang sudah tidak bisa bergerak, maka Morbius mengeluarkan serum antibodi yang sudah dia siapkan dan langsung menancapkannya ke dada Hunger. Tentu saja serum antibodi itu bekerja dan Hunger merasa kesakitan, dan sesaat sebelum dia mati dia berubah menjadi Milo, dan di sana dia meminta maaf kepada Michael. Sesaat Milo mengatakan kepada Michael bahwa mereka pernah berteman baik dulu, dan juga Michael pernah memberikan dia nama Lucian sebagai tanda persahabatan mereka. Walaupun Michael merasa menyesal, tapi Michael tahu bahwa kejahatan Milo haruslah dihentikan. Dan film ini diakhiri dengan kedatangan polisi-polisi ke terowongan bawah tanah itu. Dan sesaat sebelum end credit, kita bisa melihat Martin yang sudah hidup kembali dan Morbius yang sedang terbang bersama dengan kelelawar-kelelawar vampirnya. Tamat. Spoiler buat teman-teman semua, film ini mempunyai 2 cuplikan scene pendek di akhir filmnya. Dan pesan moral dari film ini adalah manusia memang tidak boleh menyerah pada keadaan, tetapi ketika ia itu sudah merugikan orang lain dan membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain juga, maka itu sudah terlalu, kata Bang Roma. Cukup, Roma. Tapi apa lagi? Tapi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support Miming dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen di video ini. Demikianlah review film Morbius kali ini. Sampai ketemu lagi di Midtime Movie di video berikutnya. Bye bye.